luar biasa. Penampilan yang sangat spektakuler dan dinamis dan sangat meriah sekali. Baik, ketemu lagi di Mister Tukul Jalan-Jalan. Saya sekarang berada di Desa Sumoroto, Banten Angin, Ponorogo. Saya akan menelusuri daerah yang sangat luar biasa di sekitar Ponorogo ini. Wisatanya, budaya maupun mitos-mitosnya. Apa kabar? Teriak Ponorogo ini bercerita tentang apa nih, Pak? Monggo, Pak. Ini kisahnya Raja Prabu Wonosewandono ini ingin mempersunting Putri Kediri. Kalau mau melakukan tarian Ponorogo itu ya, reok Ponorogo itu harus melakukan ritual. Ritualnya itu apa aja sih? Kalau saya, ritual itu tetap harus kita percaya. Karena dengan ritual itu kita memohon kepada Tuhan supaya segalanya bisa terjadi dengan lancar dan segalanya bisa terjadi dengan aman. Jadi nenek moyang dulu ada ritual, kita teruskan dengan ritual, dan nyatanya dengan ritual itu banyak yang terjadi di luar dugaan. Jadi seperti dadak merak. Ini beratnya kurang lebih 60 kilo. 60 kilo. Nah, pemirsa, lebih 60 kilo ke berat ininya. Nah, tokoh-tokoh dalam reok tarian reok ada siapa saja? Satu kesenian reok itu harus ada Prabu Wonosewandono-nya. Lalu harus ada juga Patih Pujanggono. Harus ada lagi yang namanya Warok. Terus harus ada yang namanya pasukan berkuda. Lalu harus ada juga dadak merak. Dadak merak itu dua. Yang menghadang waktu Prabu Wonosewandono dengan pasukannya dengan Patih. Kalau begitu saya ngucapin terima kasih Pak Toblon. Begitu terus Mister Tukul jalan-jalan. Terletak di pertengahan sawah, jauh dari pemukiman warga, tempat bernama Kelampis Ireng ini disebut-sebut sebagai tempat paling angker di Ponorogo. Menurut legenda, tempat ini merupakan sebuah keraton besar yang dihuni oleh Semar Kiai Lurah Badranaya, Gareng, Petruk, Bagong, Togong. Jika secara kasat mata Kelampis Ireng terlihat sunyi senyap, namun banyak sekali pengunjung yang mengaku pernah terseret dalam dunia gaib saat berada di tempat ini. Kelampis Ireng yang sunyi senyap berubah menjadi kerajaan megah dengan beragam penghuni dan aktivitasnya. Kelampis Ireng itu legendanya kerajaan lembut yang gak kelihatan. Sana itu seperti kita, artinya seperti pemukiman-penduduk yang ramai. Kalau di sana itu ada, kalau kita ngarani ya kayak medon. Medon itu bangsa lelembut tapi memakai serba putih besar gitu. Beberapa masyarakat pun mempercayai lokasi ini sebagai tempat pemujaan paseban keraton. Konon semua orang yang mempunyai sesuatu hajat yang baik setelah datang dan menyanggupi syaratnya maka akan dikabulkan. Akan tetapi bila hajat tersebut tidak baik maka akan mendulang petaka pada dirinya sendiri. Oleh karena itu sampai sekarang di tempat ini masih banyak didatangi orang untuk melakukan ritual mencari kemakmuran, kejayaan maupun jabatan. Ritual yang dilakukan tidak hanya 1 jam 2 jam, namun dilakukan selama berbulan-bulan dan juga tahunan. Ada misteri apa yang sebenarnya menyelimuti tempat pertapaan sunyi senyap ini? Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di Desa Gandu Kepuh, Sukorejo, Ponorogo. Nah, Mbak Erni, apa yang Mbak Erni rasakan di sekitar sini, Mbak Erni? Apa yang sangat-sangat indah. Assalamualaikum. Kenapa ini tempat ini sangat mistis sekali ini Pak Kian? Ya ada tujuan semua orang banyak masuk ke lokasi Kelampis Ireng. Dan utamanya nih
itu ada yang pengen banyak rezeki, minta rezeki dari uang. Ini kalau di Lampis Ireng ini tuh ada apa aja di dalamnya? Ya terutama ratunya Semar. Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Pewayangan itu. Nah, Pak, boleh kita menuju ke sana? Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan, seperti apa energi yang ada di dalam? Ikuti terus Mister Tukul jalan-jalan. Ini saya dekat barat, tapi dingin. Oh, dekat barat tapi Dingin. nggak terasa panas. Dingin. Sekarang ini lagi di salah satu tempat yang konon katanya paling angker di Ponorogo, namanya Kelampis Ireng. Nah, saya melihat sini ada 4 pintu utama dari arah timur, barat, utara, dan selatan. Kalau saya sikapi bahwa tempat ini sepertinya ada tempat perkumpulan Punokawan. Tempat ini juga konon sering dijadikan tempat untuk ritual atau semedi orang-orang sini. Ini kan salah satu orang bersengaja. Kalau saya sendiri, Kang Soleh, dari tadi tuh ngelihat ini di sini ada sosok yang tinggi banget gitu. Tapi semuanya serba hitam. Ada juga yang sosok yang seperti kakek-kakek putih gitu. Benar. Dan pakai baju putih. Sebenarnya agak bingung ini tempat apa sih kok ada sosok yang menyeramkan, sekaligus ada juga yang sepertinya dituakan gitu. Benar, jadi tergantung niat kita ke sini. Kalau kita niat baik, mungkin akan ketemu kebaikan. Kalau kita niatnya jahat, mungkin akan itu banget itu yang saya mau ini. Tadi kan Kang Soleh sebut Punakawan ya? Iya. Punakawan itu kenapa sih Kang Soleh bisa kasih tahu nggak kenapa tempat ini dijadikan pintu atau tempat perkumpulan mereka gitu? Memang kalau tempat bersemedi untuk bertapa, untuk menjikirkan diri, menyepi ya, itu rata-rata di tempat yang paling sepi untuk bisa meredam hawa nafsu. Betul. Nah, mereka itu, beliau-beliau itulah salah satunya bisa menjadi panutan buat kita sebenarnya, yaitu tokoh Semar. Semar, bahasa Arabnya Samar. Samarun itu gaib sebenarnya. Dan ini Kang Soleh biasanya memang tempat yang dipakai untuk bersemedi atau ritual itu kan tempat yang sepi. Dan biasanya sih walaupun orang atau manusia yang datang ke situ sendirian, itu sebenarnya ditemani oleh banyak sekali. Pasti. Ya. Apalagi di sini pemirsa, luar biasa. Mungkin sepi di mata manusia, tapi sebenarnya ini ramai sekali dan penuh banget. Itu ada nasi kuat anak bangunan apa sih Mbak Risa? Ayo kita sana. Ini merinding saya. Iya sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah. Misalnya tadi ada sosok yang duduk, tahu-tahu menghilang. Duduk gini, tahu-tahu hilang ke atas. Dari tempatnya, terus ini seperti tempat orang duduk juga, ini untuk membakar semacam dupa dan mungkin ini adalah tempat untuk ritual ya Kang Soleh ya. Pas mau masuk itu di atas atap ini ada berbulu semua, kayak pakai cawet gitu, celana yang seperti itu, terus gini dari atas ini. Yang aneh itu adalah energinya macam-macam di sini gitu. Benar. Ada yang positif, ada yang negatif. Tadi lihat sosok yang menyejukkan, tapi sekaligus yang menyeramkan juga. Benar. Gitu. Dan yang sosok-sosok seperti yang tadi saya lihat di atas itu kayaknya yang memang menggoda ya Kang Soleh ya. Mereka orang-orang tertentu yang ritual di sini tidak memakai hati yang suci, bisa tergoda oleh rayon-rayon sosok-sosok astral negatif untuk bisa mengelabui. Jadi niat baik dari rumah. Tangan saya dipegang-pegang terus ini dari tadi begini aja ini. Tangan kiri sebelah, tangan sini. Coba lihat. Sosok apa ini ya ini? Mbak Risa. Itu kayak sosok yang saya lihat dari atas Kang Soleh. Dari atas? Iya. Saya nggak berani, cuman dari belakang aja ini. Dia cuma tangannya doang yang nembus ya? Ke dalam, terus kayak narik gitu yang. Oke.
Oke, saya mungkin Kang coba. Soleh bisa komunikasi Iya, sama iya. ya. Itu masuk sebagian, badannya masuk sebagian. Itu memang sosok penggoda. Iya. Penggoda, sosok kera raksasa itu pemirsa yang di atas. Tadi kan mencekram gitu sih. Iya. Tadi kukunya panjang. Tadi kayak saya juga dengar agak teriak yang kalau mau kesini ya bawa apa gitu. Iya. Kenapa kalian ngapain nggak bawa? Iya, mau Biasanya ngapain kan bawa gitu. sesaji, taruh sini, berdoa dan sebagainya. Saya juga penasaran seperti ada bisikan yang di arah sana. Itu sosoknya seperti ada kayak gentong gitu ya, apa perutnya yang gede atau apa ya. Kita lihat sana. Penasaran saya. Kita sekarang sudah berada di tempat tangga yang depan belakangnya dari ritualnya. Ini Pak, silahkan untuk Melakukan seperti apa ritualnya. Monggo. Bisa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta ini. Sekarang sudah lakukan bagaimana cara ritualnya, dan Mbak Erni mungkin bisa mencoba energinya itu, coba tangannya dikedepankan. Ini saya dekat bara, tapi dingin. Oh, dekat barat tapi Dingin. nggak terasa panas. Dingin. Melihat sosok apa, atau siluet apa, atau hologram apa, hitam, Perutnya kelihatan ya. ya, Perutnya kelihatan. perutnya kelihatan. Nah. Mbak ini ngerti apa? Panas. Enggak, cuman kayak ini ya, kuat banget. Assalamualaikum. Ini apa nih Kang Soleh Barisan yang dilihat energinya? Seperti sosok ada kayak gentong-gentong itu perutnya, kayaknya kotak-kotak. Iya. Terus ini pakai apa gitu, cuman jalannya kayak gitu mas. Di sini energinya kuat sekali mas. Apa di sekitar lokasi ini saya melihat sosok yang tinggi besar, tapi terlihat negatif. Tapi di luar itu ada juga sosok kayak seperti menyerupai kakek-kakek berpakaian serba putih. Jadi kayak campur gitu mas. Ada energi positif, ada negatif. Mas. Aduh. Kenapa Kang Soleh? Yang saya lihat tadi memang di sini, tapi kenapa harus pindah ya? Sosok Ada pindah di sana. energi yang kuat. Nah, Mungkin Kang Soleh mau kita menuju ke ke sana. Oke, kita ke sana. Ke atas ya, pegang itu ada salah satu kekuatan yang ada di situ. Pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia tamun kayak ini, sekarang sudah di depan pohon pleh, nggih Pak Gianto. Iya. Nah, Kang Soleh, apa yang Kang Soleh rasakan energi yang di pohon pleh ini? Mesti kayak tempat bertapa mas ini. Soal yang saya cari tadi Mbak Risa di sana, yang perutnya saya kira seperti kayak gentong, ternyata itu sosoknya memang agak pendek, terus perutnya agak buncit, terus matanya agak belok, tapi berwibawa banget. Bisa disebut Kiai Semar barangkali. Iya, pada saat menuju ke sini ini energinya positif mas. Ya saya melihatnya seperti pintu gitu, ada pintu, tapi ini tempat apa gitu yang mungkin nanti bakal dicari tahu sama Kang Soleh. Gianto, tempat ini sering terlihat apa Pak? Mungkin Pak lihat sosok apa Pak? Kadang-kadang Kiai Semar kan di situ duduk mende. Oh, di sini? Iya. Saya lihat di sebelah kiri saya di situ kayak ada bangunan yang kuno, cuman itu suci, disucikan. Barangkali itu sebagai langgar atau apa tempat ibadah. Ke
atas ya, pegang itu ada salah satu kekuatan yang ada di situ. Biarin berkomunikasi, ini udah ada seperti salaman gitu, pegangan erat. Mbak Risa, Mbak Erni sedot itu apa ya, Mbak Risa? Saya tadi melihat memang Mbak Erni kan emang dibuka untuk melihat apa yang ada di situ, dan mereka welcome dan mencoba narik Mbak Erni buat lebih tahu gitu sebenarnya itu apa. Ini megang ininya apa? Lutut. Oh, lutut. Pemirsa, satu persatu sosok-sosok yang ada di area pohon terlihat oleh Erni. Namun energi besar tersebut membuat Erni tak kuasa untuk melakukan penelusuran lebih dalam lagi. Pak Soleh, Ya. mungkin bisa diterangkan sedikit apa ini ya, komunikasi apa yang terlihat oleh Pak Erni ini? Memang ini saya yakini bahwa Kiai Semar hadir. Dia berwibawa dan banyak petuah-petuah yang untuk masyarakat yang bisa untuk dilaksanakan sebagai amal ibadah. Dan di sini juga saya lihat ada seperti langgar ya, langgar atau surau. Dan di situ ada pasar banyak, rame. Iya, riuh banget. Mungkin yang bikin Mbak Erni menjadi lemas itu karena energinya memang kuat sekali, Ya, positif banget. tarikannya itu, Mas. Jadi sebenarnya nggak sembarangan orang bisa lihat juga gitu. Mbak Erni, apa yang Udah bisa diri. Enggak. Tadi sih pas berasa tangan pengen, nggak tahu tiba-tiba naik gitu, tapi tetap dingin. Tapi pas pertama ke atas begini tuh kayak bukan pintu apa ya? Gapura. Iya, semacam itulah. Merasakan Ada apa ini kaki atau apa, mungkin lutut karena kan deket ke kainnya yang tadi Kang Soleh tanya. Konon katanya di sini ada orang-orang yang mau Tiba-tiba energi besar menarik Soleh Pati dari arah kanan pohon. Sosok tersebut sepertinya meminta untuk divisualisasikan. Kanvas. Gini Mas, konon di sini tuh orang-orang yang punya kekuatan itu untuk mengasah ilmunya semakin tinggi itu di sini. Bisa, Mr. Teguh jalan-jalan dimanapun Anda berada, Kang Soleh Pati sudah. Pak Gianto, Bang memiliki biar tahu ini. Ini sudah divisualkan oleh Kang Soleh Pati. Ini yang saya lihat kan pintu gaib pada tempat sini, Mas. Mungkin itu dimensi dari Par, Baru, Jareng, oh. Metro, Bagong. Nah ini salah satunya pintu timur yang saya lihat di sebelah sana. Sana ya. Mbak Risa bisa nambahin apa Iya, ya? ya setuju Mas, karena di daerah sini emang banyak banget penuh, terus di sana juga terlihat seperti surau dan sama-sama. Kalau Mbak Erni apa yang Yang tadi Erni bilang di bawah pohon itu kan sepi gitu, tapi kok terasanya riuh gitu. Ya mungkin ini yang Kang Soleh tadi gambar. Nah, pemirsa, seperti apa energi yang terlihat oleh Kang Soleh Pati dan Mbak Risa serta saya? Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan. Pemirsa, sekarang saya Mbak Erni sama Pak Mismun berada di desa Gulan, Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur. Ya. Nih Mbak Erni, saya dengar sini ada fenomena yang sangat menarik. Seorang yang sangat sakti mandraguna dan beliau meninggalnya dikubur hidup-hidup. Pripun ceritanipun, Pak? Ya ceritanipun yang sakti mandraguna pancen yo jenenge di fitnah wong iri. Oh, bener ning ora dibenerke. Mitosnya, Erni sih dengar-dengar katanya kalau ada orang yang datang ke sini dan membuat onar itu Terdapat musibah, kejadian musibah. Ya. Mungkin kecelakaan, kecelakaan. Soalnya kira-kira apa sih penerawangannya di sini tuh, auranya seperti apa? Ini sebentar, maaf Pak. Ya. Sebentar.
saya lihat dari terawangan mata batin. Ini sosoknya saya lihat memang sakti agak kecil dia, agak kecil, cuma sikutnya panjang, terus pakai ini hitam, ikat kepala hitam, kayak belangkon atau apa itu. Terus di sini pakai seperti selendang, warnanya merah. Sosok inilah, insya Allah yang saya lihat memang beliau. Bapak sini Pak. Sosok tinggi besar, punya taring di atas. Itu Sini. lain dengan yang Beda, ini ya? beda. Mbak ini beda. Ini Beda. sosok negatif yang memang beda dengan peringgangan pohon ini. Tadi yang sampean lihat apa? Besar. Menekam kayak panjang mau- kukunya gitu. Assalamualaikum bil ghaib. Waalaikumsalam. Selamat malam. Aki, siapa namanya Aki? Kitoro Kusumo. Kitoro Kusumo. Kitoro Kusumo. Kenapa Aki ada di sini? Saya menjaga pohon ini. Aki mengenal sosok beliau yang dimakamkan di sini? Siapa beliau Ki? Beliau siapa namanya Bu? Ilmu kekebalan kemasan. Ketika Belanda menyerang, menghujat dia, menembak dia, tidak melihatnya. Karena ilmu kekebalannya. Ditembak, bahkan dipenggal, sekalipun tidak bisa. Dan dikubur di belakang sana. Bisa ditunjukin kemana Ki? Orang Londo mengkubur. Oh, dikuburnya di sini Ki ya? Ditemukan oleh warga sebelah sana. Oh, Terkubur di sini. iya. Dipindahkan Ke situ. lagi. Iya. Karena orang-orang tahu dia suka ke tempat Aki. Aki boleh tahu siapa sosok tinggi besar yang di sini yang punya taring itu? Itu salah satu pengawal Aki. Ya. Kenalan sama cucu ya. Iya. Jangan keras-keras Ki. Mitosnya Ki, kalau orang sering membuat orang di sini sering dapat musibah, apa bener apa seperti itu? Ya. Aki tidak suka orang-orang yang sombong. Aki mau pulang. Oh, mau pulang. Ya silakan Ki ya. Terima kasih ya Ki. Punya kekuatan yang luar biasa ya. Terus punya kekebalan ya ilmu kebal ya. Mungkin salah satu ilmu kebalnya diperoleh dari Beliau. Aki itu ya. so, dikuburnya di belakang. Oh, Di belakang iya. seperti Ditemukan oleh warga. oleh warga. Warga-warga ketika mencari itu mencoba wangi di sini di belakang. Belakang. Pas ketika digali dipindahkan dipindah ya Pak. Oke, Bapak, terima kasih atas informasinya. Matur nuwun. Salam buat warga Ponorogo Stanten. Mas Ahmad, Mbak Erni, tolong ikutin saya. Ini ada energi yang sangat dahsyat sekali Iya, di sana. Kang, iya, Kang. Mengarah ke arah kanan, sebelah kanan saya. Ikutin. Assalamualaikum. Dari tadi kan kita di makam salah satu sahabatnya. Ternyata ini salah satu sahabatnya beliau. Tapi ini anehnya, yang narik saya itu kayak seekor ayam jago yang sangat kuat sekali. Terusan maaf ya, pas tadi Eni ngikutin Kang Soleh sama Ahmad tuh Eni mencium bau
bau ayam. Iya, gitu. Assalamualaikum. Salam. Saya melihat ada energinya sangat kuat di sini nih. Ini sebenarnya apa ini, Pak? Ya, ini petilasannya Ki Ageng Wonggolono. Apa itu, Pak, beliau, Pak? Pada zaman dulu kala, pada di desa Gulan sini, ada orang yang bernama Ki Ageng Wonggolono. Beliau mempunyai seorang anak lelaki, namanya Joko Lancur. Anaknya Ki Ageng Wonggolono ini dia mempunyai kesenangan yaitu adu jago. Joko Lancur mau sambung ayam, adu jago ke Purworejo itu tadi, jagonya lepas di situ. Jago lepas, lalu lari dikejar sama si Joko Lancur. Ya, masuk ke rumahnya Ki Ageng Wonojoyo. Ternyata di situ ada anaknya Ki Ageng Wonojoyo yang bernama Mirah itu tadi. Dewi Mirah. Ya di situ dia kenal. Akhirnya, terus ya akhirnya ya suka. Joko Lancur pulang. Bilang sama bapaknya bahwa saya jatuh cinta pada seorang gadis. Dewi Mirah, anaknya Ki Wonojoyo tadi. Ki Ageng Wonggolono ini disuruh melamar ke Ki Wonojoyo. Boleh anak saya dinikahkan sama si Joko Lancur. Itu saya mempunyai permintaan. Permintaannya bagaimana? Permintaan dipenuhi pada waktu resepsi. Itu datang sendiri, itu lumbung yang berisikan padi. Ketika dia berjalan sendiri. Pada datang. Ya, terus akhirnya sampainya di rumah Dewi Mirah itu. Ya, Dewi Mirah itu ternyata Ki Ageng Wonggolono itu ngerti kalau isinya di lumbung itu bukan padi semua. Bahkan itu jerami. Kan Ki Ageng Wonggolono kan marah. Itu. Ya akhirnya perang. Bendungan itu tadi di tengah-tengah perang jebol. Terus orang-orang sama hanyut. Kena banjir itu tadi. Dewi Mirah dan Joko Lancur itu tadi dan jagonya itu bunuh diri. Ki Ageng Wonggolono lalu mengumpulkan orang-orang sia-sia, orang yang masih hidup tadi, orang-orang di Sanggulan dan orang-orang Mirah, sampai kapanpun, sampai anak turun saya Yusuf nggak boleh berjodohan di antara orang Mirah dan orang Gulan. Kalau sampai melanggar itu apa yang terjadi? Akibatnya dan akan celaka. Cinta, cerita indah namun tiada akhir. Mungkin kalimat ini yang bisa menggambarkan reaksi kimia antara dua hati manusia. Bahkan sejak kecil pun kita banyak mengenal legenda cinta yang ada di Nusantara. Pulau Asmara Situpatenggang merupakan salah satu saksi dari romantis cinta Ki Santana dan Dewi Rengganis yang terpisahkan sekian lama karena masalah kerajaan. Namun dapat bersatu dan memiliki akhir yang bahagia. Ini berbanding terbalik dengan kisah cinta Bandung Bondowoso dengan Roro Jonggrang yang membara sampai rela memberikan segalanya. Namun cinta bertepuk sebelah tangan. Sang pangeran merasa dikhianati dengan mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu. Ponorogo pun ternyata menyimpan legenda kasih tak sampai antara Joko Lancur dan Dewi Amirah yang berakhir memilukan. Namun jejak kisah cinta mereka belum berakhir. Konflik yang terjadi antara dua insan ini masih dipegang teguh oleh para keturunannya yang kini menetap di Desa Golan dan Desa Mirah. Kisah cinta yang terjadi 500 tahun lalu ini berawal dari ketertarikan Joko Lancur yang berasal dari Desa Golan kepada Dewi Amirah dari Duku Mirah. Kedua sejoli ini pun dilanda kasmaran. Alih-alih sebagai syarat, keluarga Dewi Amirah yang tidak menyetujui kisah cinta ini pun meminta beberapa hal sebagai syarat untuk meminang putrinya. Saat Ki Onggolan mulai berhasil memenuhi satu persatu kewajibannya, Ki Onggojoyo pun mencurangi agar calon besannya itu tidak berhasil. Dan berakhir dengan menolak lamaran dari Ki Joko Lancur.
Semenjak itu, peperangan antara dua kubu ini dimulai dan mengorbankan jiwa kedua anak mereka. Juga berakhir dengan sumpah serapah yang abadi. Sejak itu, tabu hukumnya bila pemuda-pemudi Mirah dan Golan menjalin cinta. Sebelum ada pernikahan itu kan ada, kalau untuk warga desa dan warga Mirah, itu intinya itu ditanya dari sisi lahnya. Lah ditanya, katanya itu nggak ada unsur dari Mirah, dari unsur dari mana. Setelah malamnya, waktu selesai acara pernikahan, itu dia bingung. Bingungnya dia nggak mau masuk ke rumahnya si pengantin si putri, karena bingung, jadi nggak tahu, jadi gelap gitu. Akhirnya ditanya sama warga, akhirnya itu ngaku kalau rumahnya itu masih sejarah dari Mirah. Akhirnya dia setelah 2 hari lagi cerai. Tak hanya itu, barang yang berasal dari tanah Mirah tidak boleh masuk menyentuh desa Golan. Begitupun sebaliknya. Bila hal tersebut terjadi, maka akan terjadi bencana besar yang tidak bisa dihindari. Orang yang mau cari makanan untuk burung broto, lah ternyata itu orangnya cari di Mirah dulu, terus jalan sampai ke Golan. Nah, setelah di Golan itu ternyata bingungnya, jadi nggak bisa pulang. Ditanya orangnya rumahnya mana, Ngawi. Nah, ternyata itu krotonya itu ternyata dari Mirah, dan akhirnya dia bingung sampai putar-putar sampai malam. Itu nggak bisa pulang. Akhirnya si krotonya itu oleh warga itu dibuang, dan ternyata terus langsung bisa pulang. Ekstrimnya lagi, warga dari kedua desa tidak bisa dipersatukan dalam satu tempat. Kalau ada punya hajatan, misalnya saya pergi ke situ, ada ketemu saudara saya yang Golan, pokoknya tidak boleh lama-lama. Masa airnya keran itu bisa mati, itu ya bisa terjadi. Terus lampu yang nyala itu langsung mati juga ada. Atapnya orang mantu yang namanya terop itu bisa terbang juga ada. Orangnya itu maunya bersatu, baik gitu. Tetapi kenyataannya tidak bisa kan. Dan sampai saat ini rumah yang ada di desa Golan tidak diperbolehkan menggunakan jerami. Warga Mirah sendiri dilarang untuk menanam biji kedelai karena tidak akan pernah tumbuh dengan baik dan pasti merugi. Tikus nampar rejo kan tidak boleh nanam kedelai di Dukuhan Mirah itu, iya dah. Terus yang nanam kedelai kan ada yang nanam kedelai itu kan bisa lemu, gitu terus ada halangan panen. Halangan itu ada yang disambar beledek itu orangnya gitu. Orangnya meninggal. Energi apa yang menyebabkan hal aneh terjadi di kedua desa ini? Kira-kira tuh apa sih penyebabnya kok bisa sampai sabdanya itu kok terkesan abadi sampai sekarang? Itu kesaktian ilmu-ilmu yang memang diperagakan oleh orang-orang zaman dulu. Sangat luar biasa saktinya. Kalau Ahmad sendiri ini bagaimana? Mungkin saya coba mediasi sama makhluk yang ada di sini atau Mas. Siapa tahu salah satunya ada yang tahu cerita aslinya seperti apa. Dengan siapa? Sahabatnya. Ki Onggolongo itu kan mengeluarkan sabda. Tuh kira-kira sampai kapan sabda itu berlaku? Sampai kalian sadar. Sampai kalian sadar. Memangnya masalah apa? Dendam. Apa yang harus dilakuin oleh masyarakat sini dan Mirah? Dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Keikhlasan adalah kunci utama dari semuanya. Iya. Jangan ada dendam.
ini siapa? Kalau bukan Ki Ageng Anggorono, Mbah Aseng? Saya pernah datang ke mimpi Adi. Masih ingat? Silakan. Mbah Aseng ya? Mbak Aseng itu siapa, Pak? Mbah Aseng itu Ya, oh yang makamnya. Ya, terima kasih ya Ki ya. Terima kasih. Dia sih rasanya lebih tenang sih gitu, jadi lebih istilahnya lebih memberi apa ya, semangat dan motivasi untuk Bonggol. Ya istilahnya cabutlah sumpahmu gitu, jadi istilahnya jangan sampai jangan berkelanjutan gitu. Alhamdulillahnya penyampaiannya bagus, bersyukur, lebih ikhlas. Alhamdulillahnya penyampaiannya bagus, ya. Jadi nggak bersyukur, lebih ikhlas. Seperti ingin dilukis gitu, ingin divisualkan. Energinya memang kuat sih, memang jadi seolah ingin narik soalnya untuk tolong saya. Ini ada dua tokoh ini Pak ya. Dia ada Anggorono. Aseng. Mbak Aseng. Iya. Kita lihat dari raut mukanya juga beliau lebih iya. Terus amarahnya juga kayak seperti tidak terkendali. Tapi yang iya benar tadi. Lebih tenang. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di Dukuh Mirah, Desa Nambang Rejo, Ponorogo. Ini kabarnya di sini Ponorogo ini ada dua desa, Golan dan Mirah, yang masih menjaga mitos leluhur nih. Mbak Risa, penerawangannya energi yang di sekitar sini apa yang Mbak Risa lihat tentang? Saya merasakan suatu energi yang sangat kuat, Mas. Jadi ini kita kan di desa Mirahnya ini ya. Ini seperti ada kekuatan yang benar-benar menjaga daerah sini sangat kuat gitu. Tapi entah apa itu, menjaga dari apanya itu saya nggak tahu, Mas. Ya, ini kita dikelilingin sama banyak sekali, jadi selain manusia juga di sini kayak berdampingan sosok-sosok yang sejak dulu ada di sini. Assalamualaikum. Apa sebenarnya yang terjadi antara Desa Golan dan Mirah ini? Mungkin peristiwa Mirah dan Golan itu kan peristiwa yang sejak dulu. Kalau sampai sekarang kira-kira ya ada 500 lebih lah tahun itu. Ada anak laki-laki yang namanya itu Joko Lancur. Itu aslinya dari Desa Golan. Itu putra Ki Anggorono. Setelah itu bapaknya si Anggorono itu datang ke Mirah sini, untuk meminang putri Ki Ageng Mirah atau Ki Sidik Muslim. Nama samarnya itu Anggojoyo. Jadi pertama itu mohon dengan Ki Anggorono tadi bahwa sawan ini ya, diairi air semalam itu harus selesai. Kedua mempunyai permohonan yaitu kedelai itu satu lumbung itu bisa berjalan sendiri dari Golan sana menuju sini. Iya. Dan 3 itu
pari, pari itu padi, yang satu lumbung juga itu bisa berjalan sendiri dari Mira. Oh, dari Golan ke Mira. Itu sangat berat sekali kalau orang nggak punya kesaktian ya. Artinya 3 itu ya tapi direkayasa ya, dipenuhi. Setelah sampai di Mira, di Onggojoyo tadi menolak, mengetahui bahwa itu rekayasa. Jadi ditolak. Si Onggolono tadi merasa malu. Kalau seperti itu jangan saya saja yang malu. Coba lihat putri adik ini, Amira itu. Putri Mira itu, lihat belakang, dia meninggal. Si Joko Lancur tadi sebelum berangkat, dulunya itu sudah mengatakan bahwa saya kalau tidak bisa mensyuting Putri Mira itu lebih baik saya mati. Keris yang tadi dipakai untuk pajangan jadi temanten tadi itu dicabut lalu untuk bunuh diri. Apa yang terjadi setelah efek tidak terjadinya pernikahan itu nih? Nah, kalau misalnya ada hajatan orang yang punya gawe itu loh, dari Golan sama Mirah ini bersamaan, padahal di lain desa itu bisa terjadi efeknya itu ada teropnya itu roboh, ada yang dieselnya itu mati, ada sound system itu ada mati. Syaratnya apa supaya nggak terjadi seperti itu? Mungkin ada syaratnya. Mungkin sampai sekarang kok belum ada ya. Kalau keturunan dari Golan dan Mira menikah, apa yang terjadi nih? Ya dulunya itu kayaknya ada, itu kan ketemunya itu di Sumatera sana. Wah. Di Sumatera tidak tahu bahwa itu keturunan Golan sama Mira, tahunya itu sudah menjadi pernikahan. Begitu sampai di sini, ternyata kok rumahnya Mira. Nah itu ada efeknya. Iya, jadi sekarang ketahuan Mas, sebenarnya apa nih sosok yang menjaga desa ini tuh mungkin adalah menjaga dari siapapun yang datang dari desa Golan ya. Jadi kalau misalkan ada orang Golan kesini emang nggak boleh ya Pak kayaknya. Iya. Kalau ada orang Golan kesini jadi kayak pusing gitu, nggak tahu jalan untuk pulang keluar. Ada syarat-syarat khusus nggak supaya tetap diterima antara Mirah ke sana diterima, Golan sini Mirah ada nggak? Wah, kayaknya harus cari tahu ke sana sih. Nah, seperti apa pemirsa kasih taunya? Follow ya Mas. Kita akan menelusuri sekitar sini. Ikuti terus, Mr. Tukul jalan. Jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta. Sekarang saya sudah berada di depan makam ini bersama Pak Suwardi dan Mbak Lisa. Kenapa ada 3 makam nih Pak Suwardi ini? Kalau menurut cerita itu 3 makam itu, satu ya Joko Lancur tadi, yang kedua itu Dewi Amirah, yang ketiga Kencana Wungu. Kencana Wungu itu ya? Itu termasuk putri juga dari Ki Ageng Mirah itu. Oh, makanya iya. Adiknya kan Amirah itu putri yang paling sulung gitu. Ada satu perempuan ayu gitu ya, ayu sangat cantik, terus memakai kerudung yang ini sama kerudung zaman dulu ya, terus memakai apa ya, bajunya seperti kebaya tapi bukan berwarna putih, terus ini samping batik itu yang cantik banget Mas. Sebenarnya dia tidak berkeinginan seperti ini gitu, hanya saja mungkin dari sana yang sebenarnya membuat berat itu. Iya. Dan Mbak Risa ini sekarang udah melihat sosoknya ada di mana sekarang Mbak? Sosoknya di sebelah situ Mas. Ada di sebelah kiri. Iya, sedang melihat ke kita, tersenyum. Tapi dia juga ingin menyampaikan sebenarnya dia tidak ingin seperti ini Mas gitu. Cuman entah bagaimana caranya untuk menyatukan 2 desa ini yang sebenarnya merinding ya Mas ya? Merinding. Ya. Saya merinding sebelah kiri. Menurutnya ini sebenarnya bukan masalah besar gitu. Masalah apa itu? Masalah apa? Kenapa? Kenapa ini artinya?
Iya, ini dari tadi dari sana tuh kayaknya energinya Kang Soleh tuh menuju ke sini. Dari gitu. mana? Dari golang? Itu, tadi dari golang. Iya. Tangannya bergerak terus. Iya. Ada apa di kau beritahu? Kanvas ya. Kanvas. Dari tadi sih pas lari ya nih ngikutin Kang Soleh sama Ahmad tuh merinding dari ujung kaki tuh yang kuat banget gitu energinya di sini. Ini sosok Dewi Mira dan juga dimensi dari Joko Lancur. Itu bisa ketika dalam kehidupan tidak bisa menyatu, tapi dalam kematiannya bisa bersentuhan dan bersama. Berdampingan. Tadi ngelukis itu kan? Tadi di sana ngelukis sana. Jadi ngelukis petilasan sama mungkin orang tua dari Joko Lancur. Kenapa dibawa sini apa? Kan nggak boleh Mas. Jadi barang yang ada di bulan nggak boleh dibawa ke Mira. Karena apa? Sampai sekarang pun ada perbatasan. Apa itu kayak itu Pak? Sejak dulu memang gitu. Sepertinya ada kemarin itu ada contoh ya. Contoh itu ada orang yang itu loh, menggiling jagung itu. Semula dari Golang sana. Lalu setelah sana selesai ke Mirah. Dari sana itu ada barang yang katut gitu. Iya, ke bawah. Dia ke bawah si tukang giling tadi sampai di sini menggiling di daerah Mirah sini. Ternyata setelah jagung yang ada di Mirah ini digiling, keluar tuh masih utuh. Iya, itu harapan saya semua masyarakat Mirah dan Golan ini punya etikat baik lah, itulah. Bisa bersatu ya. Bersatu. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, ambil sisi positif dari tontonan Mister Tukul Jalan-Jalan, negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan.